Adakah di antara kalian yang suka belajar sambil mendengarkan musik? Atau lebih suka belajar dengan suasana yang tenang? Atau ada juga yang suka belajar dari praktik? Setiap orang tentu memiliki gaya belajar yang berbeda ya. Simak video ini untuk mengetahui gaya belajar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan, saya Siti Winofy Rizka Hasan, guru BK di SMP Negeri 5 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Tujuan layanan kali ini adalah yang pertama, memahami jenis-jenis gaya belajar dan karakteristiknya. Dan yang kedua, mengetahui strategi dari setiap gaya belajar. Sahabat rumah belajar, pada umumnya terdapat 3 jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Karakteristik gaya belajar visual antara lain, yang pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Yang keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Yang kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang ketujuh, tidak mudah terdistraksi atau terganggu dengan keramaian. Dan yang terakhir, suka menggambar apapun di kertas. Nah, sahabat rumah belajar, lalu apa strategi belajar untuk gaya belajar visual? Yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan yang kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Sebagai contoh saat belajar, dapat menggunakan beberapa media video yang menarik. Misalnya, dari YouTube, dan juga fitur sumber belajar yang ada pada portal Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar, gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Karakteristik gaya belajar auditori antara lain, yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Yang kedua, senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Yang kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Yang keenam, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Dan yang terakhir, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Lalu, bagaimana dengan strategi belajar untuk gaya belajar auditori? Yang pertama, dengarkan musik yang disukai. Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Dan yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Di era digital ini, tentunya sahabat pasti tidak asing dengan yang namanya podcast, bukan? Pada radio edukasi,
sahabat dapat belajar seperti halnya mendengarkan podcast. Karena materi pelajaran disajikan dalam bentuk podcast. Sahabat dapat mengakses radio edukasi pada laman suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Jenis gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya, orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku tetapi juga mempraktikannya. Sahabat rumah belajar, karakteristik gaya belajar kinestetik antara lain menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga ataupun menari. Yang keempat, saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat tubuh. Dan yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Strategi belajar untuk gaya belajar kinestetik. Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan, segera coba dipraktikkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjetingkan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi di pelajaran. Misalnya, untuk pelajaran sejarah, bisa mengunjungi museum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja. Salah satu fitur yang dapat membantu sahabat dengan gaya belajar tipe kinestetik adalah fitur Laboratorium Maya. Fitur Laboratorium Maya ini terdapat pada aplikasi Portal Rumah Belajar. Pada fitur ini, sahabat dapat melakukan simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan juga menarik. Nah, dari penjelasan tentang gaya belajar tadi, termasuk gaya belajar manakah yang sahabat miliki? Apakah gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik? Atau gabungan dari 3 gaya belajar tersebut? Apapun gaya belajar sahabat, jika dikembangkan dengan baik, akan membantu proses belajar. Nah, mulai sekarang, sahabat dapat menerapkan dan merencanakan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.